Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar sidang paripurna persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah dan persetujuan rancangan peraturan DPRD tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat paripurna digelar di ruang sidang kantor DPRD setempat dan dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Febrian Tony, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Wakil Ketua 2 Cacap Jamani, dan Wakil Ketua 3 Iwayan Dama, serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Hadir juga Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya beserta jajaran Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah Lampung Tengah. Setelah dibuka oleh Ketua DPRD Lampung Tengah, rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang mana rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama yang sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kota pada hari ini. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya bersama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat hidup dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Peserta rapat paripurna hadirin dan capres yang terhormat. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah pembicaraan tingkat 2. 2. Persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dan menandakan absensi sebagai sebanyak 39 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tengah pada hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025, rapat kedua masa sidang ke-1 tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin.
Kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dan surat keluar yang dibacakan oleh Kabag Persidangan DPRD Lampung Tengah, Eka Dedi Mahendra. Terima kasih kepada saudara petugas dalam pemimpin dan melalui masa pembicaraannya dan masa pengadilan. Para peserta pertemuan yang dihormati, sesuai dengan ketentuan dan tertib DPRD Kabupaten Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Untuk itu, kepada saudara DPRD atau yang mewakili saudara untuk membacakannya. Nomor 100.3.2 garis miring 8 garis miring Sekretaris Jenderal titik 1 garis miring 2025 sifat biasa lampiran status bekas hal penyampaian judul rancangan peraturan daerah yang kedua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di depan dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 dengan ini disampaikan judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Beri Adiwanda cap ditandatangani. Tembusan 1 sampai 5. Judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintahan daerah tahun 2026. 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 5. Raperda tentang perangkat kampung susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 6. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang penetapan kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 7. Raperda tentang pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Makanan Berkecukupan. 8. Raperda tentang penyerahan prasarana sarana mobilitas perumahan dan permukiman
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Bapemperda DPRD Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, mengatakan bahwa 3 rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang disahkan tersebut yakni Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Perda tentang Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK, dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren merupakan peraturan daerah yang diusulkan Pemkab Lampung Tengah untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Perda ini menjadi kado istimewa bagi seluruh pondok pesantren di Lampung Tengah di Hari Santri Nasional 2025. Tujuan Perda Pondok Pesantren yakni menjamin mutu pendidikan, mendukung keberlanjutan, memperkuat kemandirian pesantren, serta membantu pemenuhan sarana dan prasarana, pendanaan, dan peningkatan kualitas guru. Dengan adanya Perda Pondok Pesantren ini, nantinya pemerintah daerah akan bisa memberikan kenyamanan dan fasilitasi berbentuk bantuan baik itu keuangan maupun fasilitasi kegiatan kepada pondok-pondok pesantren yang aman dan nyaman karena sudah ada payung hukumnya. Kemudian Perda BUMK bertujuan membangun kemampuan keuangan pemerintah kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi kampung melalui badan usaha. Dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan inisiatif DPRD Lampung Tengah. Perda ini mengatur penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakatnya, termasuk dasar-dasar hukum, materi, peran serta masyarakat dan pendanaannya. Sedangkan Perda Wawasan Kebangsaan bertujuan menyelenggarakan pendidikan berlandaskan Pancasila, membentuk cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada generasi muda, dan menjadi pedoman hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan wawasan kebangsaan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang mewakili dalam membacakan surat maksud yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara atau beberapa pada ini. Saudara kembali serta hadirin yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun 3 rancangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda dan eksekutif. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, Raperda inisiatif Bapemperda. 3. Raperda tentang badan usaha milik kampung, Raperda
inisiatif Komisi 1. Ketiga, perda tersebut telah dilakukan pembahasan terkait pada Perda dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tengah dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada tindakan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tersebut. Pada kesempatan ini, Bapak Perda menyampaikan laporan hasil pembahasan dua raperda, yaitu 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan maupun kebangsaan. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilakan untuk menyampaikannya. Sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah jumlah penduduk pesantren terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang tercatat dari perangkat daerah terkait, terdapat lebih dari 200 pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga diperlukan payung hukum yang keras berupa peraturan daerah yang sekaligus mengatur fasilitas penyelenggara pondok pesantren. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, kami berharap menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ada di dalamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hormat Saudara Komisi SHMK, Ketua Perda yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, Komisi 1 menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda tentang pangan usaha milik kampung kepada juru bicara Komisi 1 secara untuk menyampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun, yaitu raperda badan usaha milik kampung. Hadirin sidang dewan dan kami hormati. Selanjutnya, fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah mendukung disahkannya perda ini. Namun di dalam pembentukan keputusan dan organisasi hukum harus benar-benar tetap dan melalui mekanisme yang telah ditentukan agar banyak program-program yang direncanakan tidak lupa pilih dengan program-program kampung lainnya. Seluruh masa dalam raperda ini telah disepakati dengan penyempurnaan redaksional dan substansial sesuai masukan berbagai pihak. Komisi 1 merekomendasikan agar raperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan perlunya dilakukan sosialisasi serta pengawasan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian laporan pembahasan raperda inisiatif badan usaha milik kampung. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Berada jauh jika kami mengungkap jurusan yang baik, menjadi para dengan guru. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Bukai Merayu, Sekretaris Purwanto. Saudara Adi Purwanto, juru bicara Komisi 1 yang telah menyampaikan laporannya. Peserta akan kemudian dihormati dengan menyampaikan laporan dari Perda dan Komisi 1, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Apakah 3 raperda tersebut dapat kita setujui? Setuju? Apakah respon melalui? Untuk itu, marilah aturan ini kita lanjutkan untuk mendengarkan pendapat ahli bupati Lampung Tengah. Kepada
harapan bisa memperkuat pondok pesantren Lampung, dan itu adalah hadiah dari semua anggota DPRD yang ada di depan saya untuk pondok pesantren pada hari santri 22 Oktober 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Saya yakin apa yang dikerjakan kawan-kawan semua pada hari ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pondok pesantren akan selalu mendoakan langkah kawan-kawan semua yang hari ini ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perda yang kita bahas ini dan kita sepakat ini bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Selamat Hari Santri. Saya mewakili kawan-kawan semua ini. Selamat Hari Santri. Semoga semakin hari santri semakin berkembang, perda ini bisa menjadi pelindung untuk meningkatkan sumber daya dari semua santri dan perkembangan semua pondok pesantren yang ada, dan untuk semua pesantren Lampung gak usah takut apa-apa karena pemerintah daerah dan seluruh anggota DPR-nya selalu berada dan membela pondok pesantren kita untuk mengajar santri-santri yang baik. Kenapa bahasa Singapura pada menjual bahasa dan kurang itu belum disebut mahal itu. Ilmu fakultas mau mengikuti bilangan dari kuasa itu warahmatullahi wabarakatuh. Perda Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah peraturan mengatur mekanisme kerja, wewenang, dan kewajiban anggota DPRD seperti yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 sebagai perubahan dari peraturan sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Peraturan ini disusun untuk memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabilitas DPRD Lampung Tengah, serta mengatasi kekosongan hukum dalam pengambilan keputusan. Dasar hukumnya didasarkan peraturan lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 sebagai perubahan dari peraturan sebelumnya. Dengan rasa saya dikatakan saudara bupati, rapat paripurna pada kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, kepada pimpinan panitia khusus dipersilakan untuk menyampaikan. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sidang yang berbahagia. Proses pembentukan rancangan tata tertib mulai dari penyusunan pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rancangan tata tertib ini muncul 256 pasal dari tata tertib sebelumnya di 152 pasal. Jadi ada penambahan kurang lebih sekitar 100 pasal pimpinan. Harapan panitia khusus dengan adanya tata tertib DPRD yang baru yang akan disahkan pada hari ini bisa meningkatkan anggota DPRD dengan kualitas dan disiplin. Selain itu juga bisa mewujudkan Lampung Tengah berbenah yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kemudian, laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Lampung Tengah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala perhatiannya kami lakukan terima kasih. Lalu sekalipun, dalam hal saya minta maaf kali berpohon. Sidang paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah dan para pimpinan DPRD Lampung Tengah. Persetujuan bersama nomor 16 dari DPR, dari DPRD, dari RT, dari 2025, nomor 0
9 dari Sekda titik 1 titik 03 titik 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 15 dari PA dari DPRD dari LD dari 2025. Nomor 10 dari PB dari Sekda dari 1 titik 03 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 16 dari PA dari DPRD dari LD dari 2025. Nomor 11 dari PB dari Sekda titik 1 titik 03 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik kampung. Keputusan DPRD nomor 15 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 16 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 17 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang badan usaha milik kampung. Nomor 18 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang peraturan dewan perwakilan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Peserta perkampungan yang hari ini berbahagia dengan tanda-tandanya penandatangannya serta pemberian nomor berita acara dan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian acara perkampungan masyarakat ini. Mudah-mudahan amat dijaga bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadikan apabila semua selalu dapat bimbingan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari Lampung Tengah, Tika Sudaris melaporkan.